Shalom rekan-rekan pelayan Injil Gesja Jawa Barat. Saat ini kita masuk ke dalam renungan harian dari pembacaan tahunan kita. Sudah sampai di kitab 1 Tesalonika pasal 1 sampai dengan pasal 5. Jadi satu kitab ini ya. Izinkan saya memberikan satu renungan yang saya beri judul yaitu membangun jemaat yang berkualitas. Kita melihat bahwa Tesalonika adalah ibu kota dari provinsi Makedonia. Jemaat di sana itu berdiri dari pelayanan Rasul Paulus setelah ia dari Filipi. Namun, rupanya Paulus tidak bisa berlama-lama di Tesalonika. Ia terpaksa harus meninggalkan Tesalonika karena di sana ia ditentang oleh banyak orang Yahudi yang tidak senang akan pemberitaan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi dari Tesalonika ia pergi ke Berea. Selanjutnya setelah beberapa lama kemudian dia sampailah dia di Korintus. Di sana baru dia ketemulah dengan Timotius yang sebelumnya sudah dia tugaskan, sudah dia utus untuk membimbing dan menasihati jemaat di Tesalonika yang dia sudah tinggalkan. Dari kabar yang dibawa oleh Timotius tentang keadaan jemaat di Tesalonika, ini merupakan suatu kabar yang menggembirakan bagi Rasul Paulus sebagai bapak rohani bagi mereka. Dan kabar gembira inilah yang saya sebut dengan kualitas jemaat di Tesalonika. Pasal 1 ayat 3, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, ini pertama, usaha kasihmu yang kedua, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mereka itu memiliki kualitas iman dan juga usaha kasih dan bahkan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau bicara tentang iman, itu sudah terbukti pada saat mereka menerima Injil Yesus Kristus. Pada saat itu situasi dan kondisi bukanlah situasi yang enak, tetapi dalam penindasan yang berat. Firman Tuhan katakan pasal 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi walaupun di dalam kondisi penindasan yang berat mereka alami mengikut Yesus, mereka telah menerima firman itu dengan sukacita dan mereka bertahan di dalam iman. Pasal 4 ayat 9, firman Tuhan tentang kasih persaudaraan tidak perlu kutuliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Ini suatu kualitas yang bukan hanya mereka memiliki iman, tetapi memiliki tindakan kasih yang nyata kepada saudara-saudara seiman yang lain. Dan bahkan mereka memiliki pengharapan dalam Tuhan. Jemaat Tesalonika juga merupakan jemaat yang berusaha hidup berkenan kepada Allah, menjaga kekudusan dan menjauhi percabulan, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, sesuai dengan dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Rasul Paulus dengan bangga berkata bahwa jemaat itu adalah pengharapan, sukacita, bahkan mahkota kemegahan kita di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Firman Tuhan berkata di dalam pasal 2 ayat 19 dan 20, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketahuilah bahwa jemaat yang engkau layani, yang kita layani, itu adalah sukacita kita, itu adalah mahkota kemegahan kita nanti di hadapan Tuhan Yesus, yang dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Bagaimana membangun jemaat yang berkualitas? 3 kunci membangun jemaat yang berkualitas yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama,
pelayanan dengan kuasa Roh Kudus. Pelayanan dengan kuasa Roh Kudus, kita melihat tentu saja ini adalah mutlak bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Melayanilah dengan kuasa Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita semata, tetapi dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, pelayanan yang selalu ditopang dengan doa. Kita melihat ini dari ungkapan Paulus, bahwa dia selalu membawa jemaat Tesalonika itu di dalam doa mereka. Ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, kepada kamu semua yang menyebut kamu dan menyebut kamu dalam doa. Adakah kita menyebut jemaat itu di dalam doa kita setiap hari? Pasal 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ini pernyataan Paulus sendiri. Siang malam dia membawa jemaat itu di dalam doa. Ini kunci bagaimana kita membangun jemaat yang berkualitas. Dan yang ketiga, yang terakhir, memiliki hubungan dari hati ke hati. Pasal 2 ayat 17, firman Tuhan berkata, tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Ini membuktikan saudara-saudara bahwa pelayanan Paulus itu dari hati ke hati. Walaupun jarak secara fisik memisahkan mereka jauh, tetapi hati mereka, hatinya tidak jauh. Jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi kuncinya adalah melayani dengan hati dan selalu menjalin hubungan setulus hati dengan jemaat. Sebaliknya saudara-saudara, tidak ada artinya kalau kita dekat dengan jemaat secara fisik, kehadiran kita, tetapi kalau hati kita jauh dari mereka, tidak ada perhatian kita terhadap mereka, sama aja tidak ada berdampak. Tetapi kalau mau jemaat yang berkualitas dibangun dalam pelayananmu, maka layanilah mereka dengan hati, segenap hati, dan milikilah hubungan yang sangat dekat dengan jemaat tersebut, sehingga mereka dibangun dan bertumbuh di dalam Kristus menjadi jemaat yang berkualitas dalam iman, pengharapan, dan kasih mereka. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, renungan hari ini membawa kami untuk meneladani jemaat yang ada di timur, yang Tesalonika Tuhan. Engkau Tuhan menunjukkan kualitas yang luar biasa yang terjadi dari pelayanan Rasul Paulus. Kami rindu juga Tuhan dalam pelayanan kami sebagai hamba-hamba Tuhan memiliki jemaat yang berkualitas kerohanian yang baik. Tolong kami Tuhan, mampukan kami agar kami melayani dengan penuh kuasa Roh Kudus, dan kami melayani dengan selalu ditopang dengan doa. Bahkan kami bisa melayani dengan segenap hati dan memiliki hubungan dari hati ke hati dengan jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau lakukan firman-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.